Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang bab 2 sistem demokrasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sebelumnya mari kita lihat dulu KD dan indikator pencapaian kompetensi. KD silakan bisa dibaca sendiri. Ada 4 KD yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, setelah pembelajaran kali ini diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Baik, kita lanjut ke materi. Sebelumnya, sebagai warga negara yang baik, sudah mestinya kita mengetahui demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia tercinta ini. Apalagi kalau bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dilaksanakan pada sila keempat dan diwujudkan oleh sila-sila lainnya, ini tak mudah dilaksanakan di dalam perjalanan bangsa ini. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan di dalam penerapan demokrasi yang pernah dilakukan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang terjadi dan berusaha untuk memperbaikinya, sehingga penerapan demokrasi di Indonesia sudah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di negara Indonesia tercinta ini? Seberapa banyak kalian melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi demokrasi Pancasila itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Baik, kita lanjut kepada pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya terfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat dari Pancasila. Padahal perlu diingat bahwa kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi, rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terikat erat antara satu sila dengan sila lainnya. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sebelum kita lebih jauh, mari kita perhatikan pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama, Profesor Dr. Andos Noto Nagoro SH. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Profesor Darzi Darmo Diharjo SH. Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang
perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, Sri Sumantri. Menurut Sri Sumantri, demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Profesor Dr. Hajairin SH. Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968, adalah demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti desa, kerja, marga, nagari, dan wanua yang telah ditingkatkan ke taraf urusan negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah tingkatan ini memiliki makna. Yang pertama, peningkatan status demokrasi adat menjadi demokrasi Indonesia yang bertaraf nasional dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Yang kedua, peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek kedaerahan menjadi lebih luas, yaitu mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan. Selanjutnya, menurut Profesor S. Pamuji, menyatakan bahwa demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu aspek formal, mempersoalkan proses dan cara rakyat menuju wakil-wakilnya dalam Badan Perwakilan Rakyat dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. Aspek yang kedua, aspek material, yaitu mempersoalkan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Aspek yang ketiga, aspek normatif atau kaidah, yaitu mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan. Yang keempat, aspek optatif, mengetahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai. Yang kelima, aspek organisasi, yaitu mengetahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut. Dan yang terakhir, aspek kejiwaan, mengetahkan semangat penyelenggaraan negara dan pimpinan negara. Sebelum kita lanjut, silakan isi soal terlebih dahulu. Untuk videonya silakan di-stopkan terlebih dahulu. Untuk pengisian udah tersedia di form pengisian yang disediakan oleh guru. Selain pendapat para ahli di atas tentang demokrasi Pancasila, pengertian demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas yang pertama aspek material, substansi atau isi. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila. Tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Yang kedua, aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat. Soal berikutnya, silakan kerjakan
Berhentikan dulu videonya. Selanjutnya, yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Secara ideologi maupun konstitusional, aspek demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial, budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Soal berikutnya, silakan kerjakan. Berhentikan dulu videonya. Mungkin itu saja dari pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Adapun hal-hal yang kalian utarakan, hal-hal yang kalian pertanyakan, bisa dilanjut di diskusi kelas kalian. Sekian dari Bapak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.